Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Nur Afifah dengan NIM 14401-21040, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan mengenai perbedaan presentasi, seminar, dan pidato dalam situasi formal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Maizal Nur Karim, Miftah Hermansyah, Miftah Setiani, Muhammad Aska Nur Ramadhani, Muhammad Nur Fahri, Naindri Endar Ningtyas, Naila Hidayah, dan Nanda Nur Afifah. Yang pertama, presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, atau informasi. Presentasi juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Fungsi atau kegunaan presentasi diantaranya seperti menyampaikan informasi atau materi, membuat suatu ide ataupun gagasan, meyakinkan para peserta, menghibur pendengar, memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu, menyentuh perasaan dan emosi peserta, memperkenalkan diri, dan melakukan promosi. Selanjutnya ada jenis-jenis presentasi. Yang pertama, jenis presentasi secara umum. Ada presentasi mendadak, presentasi naskah, presentasi hafalan, dan presentasi extemporer. Yang kedua, jenis presentasi berdasarkan pihak yang melakukan dan pesertanya, yaitu ada dua, presentasi langsung dan presentasi tidak langsung. Yang ketiga, jenis presentasi berdasarkan sifat medianya. Yang pertama, presentasi audio, presentasi visual, dan presentasi audio dan visual. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok yang ada pada presentasi, diantaranya seperti moderator, pembicara, dan audiens. Seminar. Pengertian seminar pendidikan. Secara terminologi, seminar adalah sebuah kegiatan yang dibuat untuk menyampaikan suatu karya ilmiah dari seorang pakar atau peneliti yang dipresentasikan kepada peserta agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta. Tujuan seminar pendidikan adalah untuk mengoreksi kembali hasil dari sebuah karya ilmiah untuk mengambil keputusan bersama demi kesempurnaan hasil. Adapun yang terlibat dalam seminar adalah ruang seminar, pengarah, peserta, moderator, notulen, dan jalannya seminar. Fungsi seminar. Seminar pendidikan ini juga berfungsi sebagai media komunikasi untuk saling memberikan andil pengetahuan dan bertukar pengalaman. Selain itu, juga tempat ilmuwan untuk mengidentifikasikan masalah, mengembangkan rencana dan metodologi penelitian, serta tempat ilmuwan memikirkan cara bagaimana menerapkan hasil penelitiannya. Berpidato dalam situasi formal. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan khalayak ramai atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya, atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Biasanya pidato dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi serta pernyataan tentang hal-hal atau peristiwa penting dan juga patut untuk diperbincangkan. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin guna memimpin dan berorasi di depan khalayak ramai atau anak buahnya. Pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang banyak yang mendengarkan pidato yang disampaikan tersebut. Kemampuan dalam berpidato atau berbicara di depan publik dapat membantu dalam meraih jenjang karir yang baik. Selanjutnya, kriteria berpidato.
Yang pertama, isi pidato yang akan disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Yang kedua, isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. Yang ketiga, isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. Selanjutnya, isinya benar, objektif, dan jelas. Bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar. Dan yang terakhir, bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Tata cara dan etika berpidato. Urutan dalam berpidato biasanya diawali dari pembukaan, sajian isi pidato, dan penutup. Pembukaan berisi sapaan kepada pihak-pihak yang telah diundang dan hadir dalam acara atau kegiatan tersebut. Sajian isi pidato. Sajian isi pidato merupakan hasil dari penjabaran gagasan pokok-pokok yang akan disampaikan pada saat berpidato. Sajian isi perlu diperinci sesuai dengan kondisi waktu yang disediakan. Dan yang ketiga yaitu penutup pidato. Penutup pidato berisi tentang penyegaran kembali dari gagasan pokok yang telah disampaikan, harapan, dan ucapan terima kasih kepada para pendengar atas partisipasinya. Selanjutnya yaitu tujuan pidato. Tujuan pidato yang pertama yaitu mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang disampaikan dan menghibur sehingga orang lain senang dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya, metode pidato. Yaitu ada 4, impromptu, memoriter, naskah, dan ekstemporan. Kemudian, ciri-ciri pidato yang baik. Ciri-ciri pidato yang baik yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Yang kelima, penyampaiannya jelas dan juga menarik. Dan yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Selanjutnya ada fungsi pidato. Fungsi pidato yang pertama yaitu mempermudah komunikasi antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, mempermudah komunikasi antara sesama anggota dalam suatu organisasi. Yang ketiga, menciptakan keadaan yang kondusif di mana cukup satu orang saja yang melakukan orasi tersebut. Dan yang keempat, mempermudah komunikasi. Sistematika berpidato. Sistematika berpidato yang pertama pendahuluan atau pembukaan, yang kedua salam pembuka, yang ketiga sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut, yang keempat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kelima pengantar ke topik, yang keenam isi, yang ketujuh penutup, yang kedelapan ucapan terima kasih, dan yang kesembilan salam. Persiapan pidato. Berikut persiapan sebelum berpidato. 1. Wawasan pendengar pidato secara umum. 2. Mengetahui durasi lama waktu pada saat berpidato. 3. Menyusun kata-kata sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, mengetahui jenis pidato serta tema acara. 5. Menyiapkan berbagai bahan dan perlengkapan pidato. Kemudian sifat-sifat pidato. Pidato pembukaan merupakan suatu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara
atau dapat disebut dengan MC. 2. Pidato pengarahan merupakan pidato guna mengarahkan pada suatu acara pertemuan. 3. Pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan pada acara kegiatan yang dapat dilakukan beberapa orang dan dengan waktu yang terbatas secara bergantian. 4. Pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh dalam meresmikan sesuatu. 5. Pidato laporan merupakan pidato yang isinya tentang melaporkan suatu kegiatan. 6. Pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang berisi mengenai laporan pertanggungjawaban. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.